Kisah umat-umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Penghancuran dan pembinasaan umat-umat secara total terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan, seperti ditunjukkan oleh firman Allah, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Surat Al-Qasas ayat 43. Juga berdasarkan riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Bazzar dari hadits Auf al-Arabi dari Abu Nadroh dari Abu Sa'id al-Khudri, ia mengatakan, setelah kitab Taurat diturunkan di muka bumi, Allah tidak lagi membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau bumi, kecuali penduduk suatu negeri yang wujud mereka diubah menjadi kera. Bukankah engkau mengetahui Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Surat Al-Qasas ayat 43. Bazzar dalam sebuah riwayatnya menyatakan hadits ini marfu. Lebih tepatnya wallahu alam jika dinyatakan riwayat ini mauquf. Ini menunjukkan, seluruh umat dibinasakan secara keseluruhan sebelum Musa. Satu penduduk Ros, dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ros serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Surat Al-Furqan ayat 38-39. Dan dalam surat Qaf Allah berfirman, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros, dan Samud telah mendustakan Rasul-Rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Surat Qaf ayat 12-14. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahwa mereka dibinasakan dan dihancurkan. Tadbir artinya binasa. Ini membantah pilihan Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa penduduk Ros adalah para pembuat parit yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. Karena menurut Ibnu Ishaq dan sejumlah ahli sejarah lain menyatakan, para pembuat parit ada setelah Isa Al-Masih. Pandangan ini juga perlu dikaji lebih jauh. Ibnu Jarir meriwayatkan, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, penduduk Ros adalah penduduk salah satu perkampungan Samud. Al-Hafiz Abu Qasim bin Asakir menyebutkan di bagian awal at-Tarikh karyanya, saat menuturkan kisah pembangunan kota Damaskus,